Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Para pendengar Radio Suara Penyuluh Kabupaten Sidoarjo, alhamdulillah pada pagi setengah siang ini para pendengar dapat mengikuti acara siraman rohani yang nanti akan saya sampaikan melalui Suara Radio Penyuluh Kabupaten Sidoarjo. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat hadir di studio Radio Suara Penyuluh gelombang 105,7 FM. Mudah-mudahan semua para pendengar dapat mengikuti acara siraman rohani pada pagi setengah siang ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini siraman rohani akan saya beri judul 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mitra muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang bisa melaksanakan 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijamin oleh Allah selamat di dunia, lebih-lebih nanti selamat di akhirat. Sesuai dengan judul yang saya sebutkan, 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-hadits aw qala rawahul Baihaqi. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia apapun agamanya pasti dia menginginkan kelak nanti kehidupan di akhirat menuju keselamatan. Dan keselamatan itu yang diharapkan adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai orang Islam tentu sangat berharap sekali bahwa setelah kita meninggalkan dunia,
pasti kita berharap nanti pada saat kita kembali kepada Allah ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai 3 wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah di mana saja berada. Pengertian takut di sini tidak sama artinya takutnya manusia kepada makhluk Allah dengan takutnya manusia kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau takutnya manusia kepada makhluk Allah, semakin takut semakin menjauh. Sebagai contoh, kalau kita takut kepada harimau, tidak mungkin kita takut kepada harimau kemudian kita mendekat kepada harimau. Manakala kita mendekat kepada harimau tersebut yang kita takuti, pasti kita akan diterkam. Bahkan tidak hanya diterkam saja, setelah diterkam kemudian harimau tersebut melihat kita apakah sudah mati atau belum. Kalau sudah mati, maka jasad kita akan dimakan sekalian. Sehingga itulah manusia takut kepada makhluk Allah, karena maka khawatir sekali terjadi sesuatu yang dilakukan oleh harimau itu. Sebaliknya manusia takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah bukan semakin menjauh, tetapi semakin takut kepada Allah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena takut kepada Allah, takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan di dunia ini bukan hidup yang selama-lamanya. Hidup yang selama-lamanya adalah kehidupan akhirat. Manakala kita nanti celaka di akhirat, tentu kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Itulah yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita nanti diselamatkan oleh Allah dari api neraka, mari kita jaga nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pengertian takwa, imtithalul awamirillahi jadinabi sirallahu alaihi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada esensinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah inilah yang menjadi ukuran diterima dan tidaknya amal perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itulah akan menjadi
tolak ukur dari kehidupan manusia. Dan ibadah itulah akan bisa menjadikan kita hidup yang barokah, hidup bahagia, hidup yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Allah memerintahkan kita untuk ibadah sholat, kita lakukan sholat. Jangan sampai Allah memerintahkan sholat, justru kita menentangnya untuk tidak sholat. Manakala kita tidak mau melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat, maka ancaman bagi kita nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai makhluknya tentu tidak boleh membangkangnya, tidak boleh menolaknya, karena perintah Allah akan menyelamatkan kita, akan membahagiakan kita, baik selamat di dunia, lebih-lebih nanti selamat di akhirat. Mitra muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Pengertiannya, agar supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan yang dilarang oleh Allah itu tidak sampai kita lakukan. Ketika kita mau melakukan, kita susul dengan membaca istighfar, membaca zikir, membaca sholawat. Itu untuk mencegah daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita mau korupsi, dalam hati kita selalu inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau zina, dalam hatinya takut kepada Allah. Mau minum minuman keras, dalam hatinya takut kepada Allah. Itu yang menjadikan kita selamat, yang bisa mengiringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Atau hati kita menolak bahwa perbuatan yang manakala kita lakukan akan berdampak negatif, tetapi apabila kita hindari akan berdampak positif. Karena setiap larangan dan perintah Allah, manakala kita lakukan, ada segi positif dan negatifnya. Setiap larangan Allah, manakala kita lakukan, pasti akan berdampak negatif. Contoh, orang yang melanggar, yang melakukan minum minuman keras, pasti di situ akan terjadi merusak daripada jaringan otak. Yang mau berbuat zina, di situ juga akan merusak
pada diri kita, sehingga kita tahu yang pernah dilakukan oleh ahli zina mereka kena penyakit aid yang bisa merusak daripada pankreas dalam tubuh kita. Manakala kita mencuri, kita tahu sendiri apabila pencuri, korupsi yang sudah dipegang oleh KPK, semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam penjara. Jadi setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dilakukannya, maka akan membawa dampak yang negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebaliknya, Allah memerintahkan manakala perintah Allah kita lakukan akan berdampak positif. Manakala kita tekun beribadah, kita akan menjadi orang yang tawadu, orang yang qanaah, orang yang sabar. Itu dampak daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah akan membalas kebaikan kita nanti di akhirat. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan perbuatan jelek, maka sekecil apapun maka akan dibalas, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil biji sawi pun juga akan diperlihatkan dan dibalas oleh Allah kebaikan itu. Makanya mitra muslim, mari wasiat Rasulullah yang kedua ini kita betul-betul perhatikan agar supaya kita bisa terhindar dari kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Ini sangat amat penting bagi kehidupan manusia, termasuk mitra muslim, bahwa hidup ini bukan sendirian, tapi hidup ini banyak sekali. Baik hidup di lingkungan terkecil maupun di lingkungan terbesar. Di sana akan kita temukan sosok manusia yang lain, yang satu sama lain akan hidup berdampingan, saling tolong menolong, saling bantu membantu di antara satu dengan yang lainnya. Maka wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin kita tanamkan kepada jiwa kita, baik sesama manusia, orang-orang non-Islam maupun sesama manusia orang-orang Islam. Apalagi dengan orang Islam ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya di antara kita orang mukmin adalah saudara. Tentu bagaimana kita menunjukkan persaudaraan kita? Dianjurkan, diperintahkan oleh agama. Manakala kita ketemu
dianjurkan oleh Rasulullah untuk berjabatan tangan, mengucap salam. Manakala ada di antara saudara kita sesama mukmin ada yang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Kita saling membantu satu dengan yang lain. Dan banyak sekali saat ini yang menjadi lahan pahala bagi kita semuanya. Apalagi pada bulan ini, bulan Ramadan, bulan kebaikan, bulan ampunan, bulan penuh dengan rahmat, bulan yang semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Ini yang harus kita peroleh di bulan Ramadan tersebut. Mari kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang Islamnya kafah, Islamnya kuat. Islam yang kafah inilah yang bisa menunjukkan kepada saudara-saudara kita di antaranya adalah mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, manusia tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa melakukan suatu pekerjaan sendiri. Semuanya butuh bantuan dari saudara-saudara kita yang lainnya. Maka kata Roma Irama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau dirasa di dalam kehidupan ini berat, manakala ada orang yang minta tolong, mari kita tolong. Karena dengan menolong orang lain itulah akan bisa membangkitkan semangat daripada orang yang minta tolong. Itulah wasiat Rasulullah SAW yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah tausiah pada pagi setengah siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.